Halo semuanya, wah ujian matematika udah di depan mata ya. Dan materi segi 4 ini kadang suka bikin kepala pusing kan? Eits, tenang aja. Cuma dalam 5 menitan ke depan kita bakal kupas tuntas semua rahasia keluarga segi 4. Udah siap? Yuk kita mulai. Oke, kita mulai dari sini. Coba deh bayangin kamu lagi main layangan di lapangan bola. Bentuknya kan beda banget tuh. Satu meliuk-liuk di angkasa, satunya lagi membentang luas di bawah. Tapi, ada nggak sih persamaan mendasar di antara keduanya? Coba tebak. Dan jawabannya adalah dua-duanya itu sama-sama bangun datar segi 4. Betul banget. Gampangnya gini, setiap bidang datar yang dibentuk sama 4 garis lurus, mau bentuknya aneh-aneh sekalipun, itu masuk ke dalam keluarga besar ini. Nah, dari sinilah semua petualangan kita dimulai. Sekarang yuk kita kenalan lebih dekat sama 6 anggota utama dari keluarga segi 4 ini. Kita bakal lihat ciri khasnya, rumus-rumus penting buat ujian, sama contohnya di dunia nyata. Anggap aja ini parade bentuk dan rumus. Yang pertama, si paling sempurna, persegi. Ini gampang banget dikenalin. Ingat aja 2 syarat wajibnya, keempat sisinya harus sama panjang, dan semua sudutnya wajib siku-siku, alias 90 derajat. Kayak papan catur atau kertas origami. Rumusnya juga paling gampang diingat. Luas itu sisi kali sisi, kalau keliling ya tinggal 4 dikali sisinya. Lanjut ke saudaranya si persegi panjang. Nah, kuncinya di sini. Cuma sisi-sisi yang hadap-hadapan aja yang panjangnya sama. Tapi sama kayak persegi, semua sudutnya juga 90 derajat. Layar HP kamu, papan tulis, pintu, itu semua persegi panjang. Buat ngitungnya, luas itu panjang kali lebar, dan kelilingnya itu 2 kali dari panjang ditambah lebar. Nah, kalau yang ini namanya jajar genjang. Coba bayangin persegi panjang yang kamu dorong sedikit dari samping sampai jadi miring. Sisi yang berhadapan tetap sama panjang kok, tapi sudutnya udah bukan 90 derajat lagi. Yang sama besar itu sudut-sudut yang saling berhadapan. Rumus luasnya agak beda, alas dikali tinggi. Hati-hati ya, yang dipakai itu tinggi, bukan sisi miringnya. Sekarang, belah ketupat. Ini tuh kayak persegi yang kita pencet dari sudut atas dan bawahnya. Keempat sisinya tetap sama panjang, tapi sudutnya udah nggak siku-siku lagi. Nah, yang jadi ciri khas utamanya, itu diagonalnya. Garis di tengah-tengahnya itu saling berpotongan tegak lurus. Dan inilah kunci buat rumus luasnya. Setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Kalau kelilingnya, sama persis kayak persegi, 4 kali sisi. Balik lagi ke contoh awal kita, si layang-layang. Bedanya sama yang lain, di sini yang sama panjang itu 2 pasang sisi yang bersebelahan. Dan coba lihat deh, rumus luasnya sama persis loh sama belah ketupat, setengah kali perkalian diagonalnya. Ini karena diagonalnya juga berpotongan tegak lurus. Simpel kan? Dan yang terakhir, trapesium. Anggota keluarga yang paling unik nih. Kenapa? Soalnya dia hanya punya 1 pasang sisi yang sejajar. Itu doang syaratnya. Rumus luasnya juga khas. Setengah dikali jumlah kedua sisi sejajar, terus hasilnya dikali sama tingginya. Oke, kita udah kenalan sama keenamnya. Tapi aku tahu kadang beberapa bentuk tadi tuh mirip banget dan gampang ketukar, apalagi belah ketupat sama layang-layang. Nah, di bagian ini kita bakal bongkar trik jitu biar kamu nggak bakal salah lagi pas ujian. Yuk kita adu langsung 2 jagoan yang sering bikin bingung ini. Poin utamanya ada di sisi. Kalau belah ketupat, keempat sisinya itu sama panjang. Kalau layang-layang, cuma sisi yang deketan aja yang sama panjang. Terus lihat diagonalnya, di belah ketupat, dua-duanya saling memotong di tengah-tengah pas. Makanya dia punya 2 sumbu simetri. Beda sama layang-layang yang cuma punya 1 sumbu simetri. Perbedaan kecil ini penting banget loh. Ini dia jurus andalan aku, cek diagonalnya. Kalau kamu lagi bingung sama gambar segi 4 di soal, jangan lihat sisinya dulu, tapi fokus ke garis diagonal di tengahnya. Cukup tanyain 3 hal ini. Pertama, apa diagonalnya sama panjang? Kalau iya, pilihannya tinggal persegi atau persegi panjang. Kedua, apa potongannya tegak lurus? Kalau iya, berarti antara persegi, belah ketupat, atau layang-layang. Terakhir, apa kedua diagonalnya saling membagi 2? Kalau iya, kamu bisa langsung coret layang-layang. Ini cara super cepat buat nemuin jawaban yang benar. Teori udah, trik juga udah. Nah, sekarang waktunya pembuktian. Kita bakal coba kerjain bareng-bareng beberapa contoh soal yang modelnya sering banget keluar di ujian. Biar ilmunya makin nempel. Siap? Soal pertama gampang dan sering banget ditemuin. Ada lapangan bulu tangkis, bentuknya udah jelas persegi panjang. Panjangnya 13 meter, lebarnya 6 meter.
Pertanyaannya, berapa kelilingnya? Masih ingat rumusnya kan? Oke, kita kerjain bareng ya. Langkah 1 kita pastiin dulu bentuk dan rumusnya. Ini persegi panjang. Jadi rumusnya 2 kali panjang ditambah lebar. Langkah 2 masukin aja angkanya. 2 dikali 13 ditambah 6. Nah, langkah terakhir tinggal dihitung. Kerjain yang di dalam kurung dulu. 13 tambah 6 itu 19. Terus dikali 2 hasilnya 38 meter. Gampang kan? Oke, kita naikin sedikit levelnya ya. Sekarang soalnya tentang atap gazebo bentuk trapesium. Sisi sejajarnya itu 4 meter dan 6 meter, tingginya 2 meter. Yang ditanya adalah luasnya. Coba ingat-ingat lagi rumus luas trapesium yang agak unik tadi. Yuk, kita pecahin soal ini. Langkahnya sama aja kok. Pertama, ingat rumusnya. Setengah dikali jumlah sisi sejajar, terus dikali tinggi. Kedua, masukin angkanya. Setengah dikali 4 ditambah 6, terus dikali 2. Nah, hitung yang di dalam kurung dulu. Jadi 10. Setengah dikali 10 kan 5, terus dikali 2. Hasilnya jadi 10 meter persegi. Jangan lupa ya, kalau luas itu satuannya persegi. Oke, waktu kita hampir habis. Jadi ini dia rangkuman super kilatnya. Catat ya. Pertama, semua segi 4 pasti punya 4 sisi. Kedua, kuncinya ada di sifat sisi, sudut, dan diagonalnya. Ketiga, yang sudutnya 90 derajat itu cuma persegi dan persegi panjang. Keempat, yang diagonalnya tegak lurus itu belah ketupat dan layang-layang. Dan terakhir, yang paling spesial, trapesium itu hanya punya satu pasang sisi sejajar. Nah, sebagai penutup, aku punya tantangan kecil buat kamu. Coba deh sekarang, lihat sekeliling kamu. Benda apa aja yang bentuknya segi 4? Coba sebutin namanya. Terus identifikasi, itu tuh persegi, persegi panjang, atau jangan-jangan jajar genjang? Dengan begini, matematika jadi lebih hidup dan nggak cuma angka di atas kertas. Selamat belajar ya, dan semoga sukses ujiannya.